Bapak Ibu sekalian, sahabat Sinau yang kami cintai, kita jumpa lagi di Siniar Indonesia Unggul. Kali ini saya Indra Karismiaji sebagai pemandu acara kehadiran tokoh senior dari PDIP, Pak Andreas Hugo Parras. Halo Pak, apa kabar? Pagi, Pak Indra. Kabar baik. Puji Tuhan, terima kasih sudah berkenan mampir ke Sinau. Dan pertama-tama selamat Pak ya, terpilih kembali untuk menjadi wakil kita di DPR RI. Dapil NTT 1 atau 2 NTT Pak ya? 1, satu NTT NTT 1 1. itu Flores, Lembata, dan Alor. Jadi ada 10 kabupaten kami di kepulauan ini. Jadi ini terpilih periode yang keberapa nih Pak Andreas? Ini yang keempat. Wehehe, mantap. Gitu. Sekali lagi selamat dan sukses selalu ya Pak. Tolong suarakan kegelisahan kami nih rakyat nih. Terutama kalau Pak Andreas di Komisi 10 lagi nih. Urusan pendidikan ini penting nih Pak. Iya, ini banyak pesan juga dari konstituen di daerah ini supaya tetap di Komisi 10. Waduh. Gitu. Nah, Pak Andreas, ini saya mau mewakili sebetulnya pertanyaan banyak masyarakat kan. Kan ada wacana kalau para wakil rakyat kita akan menjalankan hak angket karena semua kan sudah teriak, Pak. Guru besar, sivitas akademika, budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua sudah mengatakan ini ada yang nggak beres dalam pemilu kita, ada cawe-cawe, ada politisasi bansos, ada mobilisasi aparat, ya, dan lain sebagainya. Itu artinya tidak melaksanakan prinsip luber dan jurdil. Makanya masyarakat ini kan civil society mendorong adanya hak angket untuk diselidiki. Tapi sampai hari ini kok kayaknya adem-adem aja nih Pak. Apa batal atau gimana nih Pak? Bisa Jadi gini, di-sharing. ya hak angket ini ya, bahkan sudah digaungkan atau mulai dibicarakan itu ketika Pak Ganjar bicara beberapa hari setelah pemungutan suara setelah 14 Februari kemarin. Dan kemudian disambut oleh berbagai kalangan, termasuk saya waktu itu juga memberikan beberapa pandangan komentar di beberapa media mengenai hak angket ini. Nah, ya secara normatif, secara normanya hak angket ini kan ya kita semua tahu adalah hak dari anggota DPR ya untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara negara yang dianggap atau ada indikasi-indikasi pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, jadi kalau bicara soal hak angket yang berkaitan dengan pemilu, tentu pelanggaran undang-undang pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara di sini kan berbagai komponen, bisa eksekutif, kemudian juga pelaksana pemilu, pengawas pemilu. Nah, ini semua kan yang menjadi perhatian masyarakat selama proses pemilu ini, gitu. Ya, penyelidikan itu tentu untuk membuktikan bahwa ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran. Jadi bisa ada pelanggaran, bisa tidak ada pelanggaran, dalam arti bahwa ya DPR melakukan penyelidikan, menanyakan dan kemudian melakukan penyelidikan terhadap itu, hak yang diberikan oleh konstitusi gitu. Nah, dan DPR ini kan mewakili rakyat. Jadi saya selalu katakan juga bahwa ya hak angket itu bisa bergulir secara prosedural kalau di DPR itu ditandatangani oleh 25 orang dan lebih dari satu fraksi, ya 2 fraksi cukup.
untuk kemudian diajukan ke rapat paripurna, kemudian dihadiri oleh minimal setengah dan disetujui oleh minimal setengah dari 50% dari anggota DPR. Untuk kemudian ya kalau disetujui itu bisa dilanjutkan dengan pembentukan ya pansus angket dan seterusnya. Atau kalau tidak disetujui dikembalikan bisa diajukan lagi gitu. Dengan kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan hak angket tersebut. Nah itu prosedur secara normanya. Tapi juga yang saya perlu sampaikan bahwa ya hak angket ini juga harus didukung oleh masyarakat. Gitu. Dalam arti bahwa dari luar masyarakat memberikan dukungan. Dan kenapa? Karena bagaimanapun ini adalah DPR ini kan representasi dari rakyat gitu yang menghendaki adanya atau tidak adanya penyelidikan tersebut itu. Dan saya kira sudah cukup banyak aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk ya angket ini dilaksanakan. Memang ya ini akhirnya juga bagaimana di fraksi-fraksi memberikan respon. Dan selama ini di PDI Perjuangan kita sudah mempersiapkan ya dokumen penyerta yang ada yang menyebut naskah akademik, ya, tapi intinya adalah dokumen penyerta sebagai argumentasi mengapa perlu adanya hak angket. Apa-apa saja yang akan diangketkan atau ditanyakan di dalam rapat-rapat tersebut gitu. Terutama untuk meyakinkan bahwa ini perlu angket ini perlu. Dan itu yang sedang dilakukan. Dan ya tentu pembicaraan lintas anggota, lintas fraksi itu perlu untuk kemudian menggolkan hak angket ini secara prosedural. Kurang lebih seperti itu, Pak Indra. Ya. Jadi intinya hak angket itu ini supaya para pemirsa juga paham ya, kita mengedukasi masyarakat kan. Ini bukan untuk urusan siapa yang menang pemilu kan, Pak. Bukan masalah itu, tapi masalah bagaimana tadi pelaksanaan penyelenggara negara melanggar undang-undang, nabrak undang-undang, nggak kan begitu. Itu yang paling utama. Jadi tujuan utamanya memperbaiki proses bernegara, tata negara, dan juga kalau itu terjadi pelanggaran tidak akan pernah terulang lagi. Itu kan tujuannya, Pak. Betul. Jadi ya kemarin ada di wawancara di salah satu media yang menyampaikan bahwa ya perlu ada rekonsiliasi dari setelah pemilu ini. Saya katakan bahwa ya justru sekarang ini ya kita harus melakukan evaluasi. Dalam arti bahwa evaluasi itu ya ini salah satu forum yang baik untuk melakukan evaluasi itu melalui hak angket ini. Dalam arti bahwa hak angket ini melakukan penyelidikan secara menyeluruh, karena kalau kita lihat pemilu itu sebagai suatu sistem itu ada aspek inputnya, ada aspek prosesnya, dan ada outputnya. Pemilu ini menurut saya sudah berlalu, tapi belum selesai. It is over but not finished yet. Belum selesai sebenarnya. Karena apa? Karena meninggalkan banyak catatan-catatan yang dilihat, dirasakan dan juga dialami oleh berbagai kelompok masyarakat. Dan itu yang harus diperbaiki ke depan. Kita lihat mulai dari aspek inputnya, bagaimana proses ketika pendaftaran, kemudian pelaksanaan daripada pemilu ini dengan berbagai catatan soal bansos lah. KPK aja kemarin sudah menyatakan bahwa ke depan pilkada itu jangan sampai dibagikan bansos sebelum pelaksanaan pilkada gitu. Itu catatan dari KPK karena mereka juga melakukan survei dan menemukan banyak indikasi bahwa ya bansos itu mempunyai keterkaitan dengan elektoral, mempunyai pengaruh terhadap elektoral gitu. Dan ya catatan dari KPK ini kan saya kira hal yang penting
untuk kemudian dilakukan perbaikan ke depan. Kalau kita mau demokrasi ini, pemilu ini berjalan ya itu tadi seperti Pak Indra sampaikan dan menjadi harapan kita semua bahwa dia luber, langsung umum, bebas rahasia dan jujur adil gitu. Nah, kalau ini tidak dilakukan, karena KPK kemarin menyampaikan bahwa sebaiknya ada perda-perda gitu. Ini kan himbauan. Dan perda-perda itu tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada dasar hukumnya ke atas yang lebih kuat gitu. Oleh karena itu perlu ada ya aturan main yang mengatur supaya jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Indra. Kalau tidak dilakukan hak angket ini, ya saya kira ini akan berlalu begitu saja dan kemudian ini ya bisa terulang lagi di beberapa waktu ke depan. Kita masih punya pilkada, kita masih punya pemilu-pemilu yang akan datang tentu. Bahkan bisa lebih parah ya kalau ini dibiarkan kan, karena ini praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang dulu sudah kita sepakati untuk kita hentikan kan di masa Orde Baru, ini muncul lagi kan gitu dengan sangat terbuka kan. Dan besar-besaran di depan mata kita, besar-besaran bagaimana ya merombak ya undang-undang termasuk aparat negara dikerahkan, ya bansos, banjir bansos ketika sebelum pemilihan. Nah ini sangat sangat buruk untuk pembelajaran demokrasi kita khususnya pemilu kita. Banyak pihak juga nih Pak yang skeptis tentang hak angket ini kan gitu. Contohnya salah satu yang paling kencang itu mantan Wakil Ketua DPR RI Bang Fahri Hamzah itu bilang ini nggak bakal jadi nih kan gitu loh, pasti batal. Banyak lagi pengamat-pengamat juga yang memang terafiliasi ke 02 sih, semua mengatakan gitu. Partai-partai yang juga menjadi koalisi 02 juga menolak ya. Waktu itu Pak Erlangga mengatakan demikian, Mas AHY mengatakan demikian. Kalau tanggapan Pak Andreas bagaimana? Apakah memang ini yakin akan jalan atau enggak? Saya sih melihat bahwa kalau disampaikan seperti itu ya itu sebagai tantangan gitu, untuk ya, teman-teman di DPR. Karena kalau yang menyampaikan itu bukan di DPR, ya tentu uh, ya ya pengaruhnya ada, tetapi ya tentu bagaimana itu karena kalau ketua partai yang memerintahkan pasti uh, ya anak buahnya pasti tidak berani melakukan itu. Gitu. Tapi saya lihat ini sebagai tantangan untuk ini digunakan paling tidak itu disampaikan ke publik loh. Menurut saya ya, disampaikan ke publik bahwa ini loh, ini problematik yang kita lihat selama pemilu kemarin. Mari kita setuju tidak kita jadikan ini hak angket. Nah kemudian ya itu akan setelah itu akan bergulir ke depan. Apakah dia berlanjut sampai dengan pansus untuk melakukan penyelidikan atau tidak? Ya kita lihatlah nanti. Tetapi paling tidak itu harus disampaikan di forum resmi seperti DPR gitu untuk dilakukan ya diajukan sebagai hak angket tadi gitu. Saya kira ini menurut saya penting ya untuk bukan untuk bukan soal menang kalah gitu, tetapi soal bagaimana perbaikan terhadap pemilu kita ini gitu. Saya juga pikir ya mungkin ya karena orang bilang 03 kalah gitu, dan saya adalah pendukung 03 tuh. Tapi bukan soal kalah menang gitu. Pemilu itu biasa gitu. Kalau menang itu biasa. Tapi kalau kita menang dengan saya katakan bahwa legitimasi. Legitimasi itu bukan ukuran kuantitatif, bukan soal kalkulasi menang kalah angka per angka gitu, tetapi penerimaan dari masyarakat terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam hal ini pemilu. Gitu. Nah, kalau pemilu ini legitimate, diterima dengan baik oleh masyarakat, nah itu kan saya kira yang memimpin ke depan pun bisa melaksanakan ini dengan baik gitu. Nah ini yang saya kira penting gitu. Kita ingat tahun 97 kita melaksanakan pemilu tahun 97
kemudian karena waktu itu ya saya masih ingat benar Ibu Mega memutuskan kami tidak mengikuti pemilihan umum ini. Tahun 99 kita pemilihan umum lagi gitu. Karena dianggap pemilu tahun 97 itu tidak legitimate kan. Nah itu saya kira itu terjadi gitu, pernah terjadi gitu di Republik ini gitu. Dengan kan DPR itu mulai bersidang lagi tanggal 5 Maret kemarin, Mbak ya. Ini sekarang sudah akhir Maret. Ini hak angket belum juga secara resmi bergulir kan. Sebetulnya tantangan terberatnya apa sih Pak yang membuat kalau rakyat ini kan maunya udah cepet-cepet aja lah supaya segera terbuka, supaya memang langkahnya ini. Tapi di DPR sendiri kan mungkin juga rakyat nggak tahu ya apa proses itu secara administrasi atau secara politik memang ada hal-hal yang harus disiapkan. Sebetulnya tantangan terberatnya apa Pak, untuk menggulirkan hak angket ini? Ya itu tadi gitu. Kayak saya kalau menurut saya yang saya lihat bahwa ketika ini diajukan idealnya itu disetujui gitu. Nah, Ya, saya kira ini pembicaraan ini yang penting. Tentu lintas fraksi sehingga dengan demikian ini bisa disetujui dan ya diperhatikan kira-kira ya komposisinya seperti apa nanti ke depan. Nah, kenapa ini belum diajukan? Kalau saya lihat sampai dengan paling tidak sampai dengan ya minggu inilah ya. ya. Karena semua partai atau kebanyakan partai ya semualah gitu. Kalau 9 fraksi yang ada atau semua partai-partai yang ikut di dalam pemilu pasti masih menunggu hasil uh, pengumuman yang dilakukan oleh KPU dan Terutama juga pileg ya, anggota terutama pilegnya ya. ya pileg ya dan juga anggota ya ada yang sudah lebih tahu jauh-jauh hari sebelumnya tapi kan banyak juga yang masih sampai pada saat-saat terakhir gitu. Sekarang ini juga ada yang masih ada sengketa baik di dalam partainya sendiri yang diajukan ke Mahkamah Partai kalau ada sengketa-sengketa internal sesama anggota di satu partai atau sengketa lintas partai yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sekarang masih di wilayah itu gitu. Saya nggak tahu persis berapa, tapi saya kira dari pemilu ke pemilu biasanya cukup banyak. Jadi sejauh ini memang tantangannya masih banyak yang sibuk dengan urusan pileknya ya. Apa itu yang membuat jadi fokusnya nggak bisa fokus ke hak angket. Tapi ini setelah selesai urusan ini mungkin ada yang sengketa, tapi kan mungkin nggak terlampau banyak, Pak. Apakah anggota DPR, terutama dari fraksi-fraksi yang di luar 02 akan gaspol, atau gimana nih, Pak? Ada target nggak Uh, misalnya gitu? saya lihat nanti ya, kira ya bagaimana nanti pembicaraan antara pimpinan fraksi ya di antara partai untuk mulai melakukan inisiasi untuk inisiator terhadap hak angket ini. Saya kira itu penting untuk mulai melakukan itu gitu. Tentu ya kalau di PDI Perjuangan saya tidak tahu di fraksi yang lain, tapi saya dengar juga banyak yang mengendaki gitu. Tapi ya seperti di PDI Perjuangan tentu ya bagaimana nanti sikap Ibu Ketua Umum sebagai pimpinan partai, Ketua Umum partai putuskan ya kita jalankan. Oh, saya tadinya ada berita katanya Ibu Mega sudah mengiyakan atau belum, Pak? Masih Ya mengkaji untuk melakukan hak angket. kajian Oh, mempersiapkan materi hak angket tersebut gitu. Dan materi hak angket itu sekarang sudah jadi. jadi tinggal menunggu persetujuan ya dari Bu Mega apakah lanjut atau tidak gitu misalnya. Itu tentunya punya pertimbangan-pertimbangan sendiri ya. Kalau Ya dan saya lihat juga mungkin ya ini saya gitu ya, artinya analisa saya juga di MK ini proses di MK ini ya, masuk dulu gitu atau berjalan dulu gitu. Karena oke, kalau menurut saya TSM itu mungkin dilakukan melalui angket.
Tapi juga ada kecenderungan bahwa ya beberapa waktu yang lalu saya dengar Pak Mahfud juga menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. Jadi bukan hanya mahkamah yang menghitung perselisihan hasil pemilihan umum yang berkaitan dengan angka-angka gitu. Tetapi dia juga melakukan membuat pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya keseluruhan, dalam arti ya tidak hanya terbatas menghitung angka-angka gitu. Nah kalau seperti itu sebenarnya kan ini kan dekat juga dengan apa yang dimaksudkan dengan di hak angket itu gitu ya. Nanti kita lihat di dalam argumentasi-argumentasi yang akan disampaikan oleh para pengacara dari advokat dari PDI Perjuangan atau dari paslon 03 maupun mungkin dari paslon 01 juga gitu. Terakhir Pak, sejauh ini ada kesulitan nggak komunikasi dengan kubu 01 dari fraksi-fraksi yang di 01 karena tadi kan untuk hak angket ini bisa bergulir walaupun PDIP itu terbesar tapi tetap aja nggak cukup kan. Ya, nggak cukup. Harus butuh P3, butuh Nasdem, butuh PKB dan butuh PKS. Apakah ada kesulitan komunikasi dengan fraksi di luar PDIP? Ya kalau komunikasi antara anggota sih tidak ada kesulitan gitu. Kita sering berdiskusi gitu. Dan ya bahkan dengan teman-teman dari fraksi partai pendukung 02 juga kita berdiskusi soal itu gitu. Dan kalau kita bicara soal indikasi pelanggaran, ya semua juga meskipun tidak secara ini juga melihat gitu kan. begitu telanjangnya Pak sebetulnya. Karena telanjang gitu kan. Ada juga kami sama-sama di satu kubu tapi kok ya partai yang itu yang diberikan lebih banyak gitu atau yang itu yang bawa gitu. Kami tidak kebagian gitu. Kan itu juga ada gitu pembicaraan itu kan. Betul. Ya berasnya itu ya ini yang bawa kelompok dari partai yang itu yang bawa. Kami tidak kebagian gitu. Artinya ada juga gitu dan melihat dan merasakan itu gitu. Tapi ya tentu akhirnya pada bagaimana sikap dari partai-partainya sendiri gitu masing-masing gitu, dalam arti mana keputusan dari pimpinan partai itu akan menentukan jalannya hak angket ini atau tidak. Siap. Mudah-mudahan bisa berjalan Pak karena ini penting buat kelangsungan kehidupan kita berbangsa dan negara. Kita semuanya sepertinya maulah kalau punya pemerintah itu yang memiliki legitimasi ya, bukan menang karena curang, karena ada cawe-cawe dari pejabat yang ada. Jadi betul-betul pilihan rakyat kan itu yang kita harapkan bersama ya. Dan mudah-mudahan sih ini bisa terbuka lebar, hak angketnya bisa berjalan lancar dan kejadian yang orang kan mengatakan ini pemilu paling brutal nih Pak. Pak Andreas lebih tahu nih kan itu brutalnya dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya seperti apa, ya tidak terulang kembali lah kan. Itu harapan kita bersama. Gitu. Ya, saya kira dukungan dari masyarakat itu penting dalam arti perhatian masyarakat tetap diberikan, dengan demikian ya ini menggerakkan ya baik pimpinan maupun anggota DPR untuk ya menggulirkan hak angket ini. Saya kira itu artinya dari luar dan dari dalam. Nah, penting gitu. Ini nih Pak, yang diharapkan oleh para wakil kita di DPR, dukungannya model apa Pak? Apakah rakyat butuh demo di depan DPR sebanyak-banyaknya untuk mendukung itu, atau dukungan yang seperti apa Pak yang dibutuhkan untuk ini segera dorong? Saya kira yang paling bagus tuh ya dalam arti apa ya, kan kita ini mengalami perjalanan dinamika di bangsa ini gitu. Ya. Ya itu adalah suatu keinginan, gerakan keinginan dari masyarakat bahwa ini penting gitu, untuk kita melakukan perubahan.
dalam arti apa? Kalaupun ada demo dan yang lain-lain misalnya, ya itu kan memang rakyat menyadari itu. Dalam arti ini kami ingin ini terjadi gitu. Ya. Bukan karena apa kita disiapkan, dibayar dan yang lain-lain gitu. Nah, suasana itu yang saya kira penting untuk apa ini bisa ya atmosfer ya suasana batin bahwa rakyat juga menghendaki itu. Kenapa apa ya orang kan langsung berpikir ya bahwa seolah-olah bahwa kalau hak angket ini kita akan pemilu akan bisa jadi diulang gitu, pemilu mengulang kembali pemilu. Banyak orang juga sudah lelah dengan situasi seperti itu. Nah ini yang saya juga tangkap dari apa yang ada di masyarakat. Ya, intinya kalau rakyat memang ingin ada sebuah perbaikan melalui hak angket, karena ini yang jalan yang konstitusional ya, rakyat nggak bisa diem aja kan gitu. Rakyat nggak Ya, bisa hanya menunggu atau bergantung pada partai politik. Rakyat harus ikut bergerak, harus bersuara, harus menjadi vitamin buat anggota-anggota legislatif kita, DPR RI kita, supaya jangan masuk angin kan, jadi vitaminnya Pak ya. iya. Jadi harus ada ini. Kalau saya dari awal saya selalu katakan gitu, dari luar dan dari dalam gitu. Dengan demikian ini menjadi suatu apa tanggung jawab kita sama-sama. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Andreas Oke, sudah berkenan sama-sama mampir Pak dan Indra. sharing infonya. Kembali mudah-mudahan kita berharap yang terbaik buat negeri ini yang terjadi dan semoga hak angket ini bisa bergulir dengan lancar. Terima kasih, sampai jumpa lagi Pak. Oke, baik. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.